Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yehezkiel pasal 6, teksnya ayat 1 sampai 14, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7, Tuhan akan menghukum Israel dengan mendatangkan perang, dan ia akan membinasakan bukit-bukit pengorbanan, mesbah-mesbah, dan pedupanan-pedupanan. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 10, bila mana kaum Israel dihamburkan ke negeri-negeri, sebagian yang terluput dari pedang akan Tuhan tinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa. Paragraf yang ketiga ayat 11 sampai 14, mereka akan mengetahui bahwa ialah Tuhan setelah mengalami hukumannya. Kesimpulan hari ini, Tuhan perintahkan bernubuat kepada nabi yang akan binasakan bukit-bukit pengorbanan. Nabi berkata ke gunung-gunung, bukit-bukit, alur-alur sungai, dan lembah-lembah. Di sanalah tempat penyembahan berhala dengan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina. Jadi, mereka akan mengetahui bahwa ialah Tuhan ketika tanah di mana saja mereka diam menjadi musnah dan sunyi sepi. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel akan tunjukkan mukanya ke gunung-gunung Israel dan bernubuat melawan mereka. Kedua, Tuhan akan menghukum Israel dengan mendatangkan perang dan membinasakan bukit-bukit pengorbanan, mesbah-mesbah, dan pedupaan-pedupaan. Ia akan membunuh orang-orang di tengah-tengah mereka supaya mereka mengetahui bahwa ialah Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yehezkiel bernubuat sesuai dengan firman-Nya sambil bertepuk hentakkan kakinya ke tanah dan serukan tentang hukuman atas kaum Israel akan dibinasakan, akan orang-orang terbunuh, tetapi akan ada yang hidup yang terluput dari pedang. Kedua, kaum Israel akan yang keji dan jahat akan lebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Ketiga, tetapi mereka yang terluput dari antara kaum Israel akan mengingat kepadanya. Mereka sudah menjauh daripadanya dan mengalihkan mata mereka dan selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji, dan akan mengetahui bahwa ialah Tuhan. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, memberitakan rencana Tuhan baik tentang memberkati maupun tentang hukuman, supaya orang-orang memahami tentang rencananya dan hatinya. Bagi Tuhan ada janji berkat, namun juga ada janji hukuman. Kita harus memberitakan ini semua. Kedua, jangan mendirikan mesbah-mesbah untuk dirinya sendiri dengan keinginan pribadi. Itu katanya menyembah Tuhan, namun itu untuk keinginan sendiri tidak boleh. Ketiga, bertobat dan berbalik kepada Tuhan dengan membuang segala perbuatan yang keji. Itu dari keinginan dirinya sendiri. Jadi, praktek hari ini, introspeksi dirinya. Apakah masih mendirikan mesbah untuk dirinya sendiri dengan keinginan pribadi? Kalau begitu, bertobatlah tentang hal itu dan mendirikan mesbah hanya untuk Tuhan dengan melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan ajaran Yesus. Kalau kita melakukan perbuatan yang benar dengan ajaran Yesus, inilah mendirikan mesbah dalam kehidupan kita. Inilah orang percaya dan inilah hamba Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.